Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 10 peristiwa besar di bulan Safar yang bersejarah di dalam Islam. Bulan Safar merupakan bulan kedua dalam kalender Hijriah. Terdapat beberapa peristiwa di bulan Safar yang menjadi bukti dan membantah adanya mitos sebagai bulan kesialan menurut sebagian masyarakat. Bulan Safar sendiri berada di antara bulan Muharram dan juga Rabiul Awal. Safar sering diartikan sebagai kosong karena di bulan ini orang Arab pada zaman dahulu pergi untuk berperang yang menyebabkan kekosongan di kota Mekkah. Ketika memasuki bulan Safar seringkali akan dikaitkan dengan beragam mitos yang sudah ada sejak masa-masa kesialan. Mitos ini berkembang, bahkan disebut juga sebagai bulan yang penuh mara bahaya. Asumsi negatif tersebut gencar berkembang bahkan hingga pada masa Rasulullah. Namun Rasulullah menampik asumsi tersebut, bahkan ia menyelenggarakan beberapa acara penting seperti pernikahan pada bulan Safar. Hal ini dilakukannya supaya masyarakat tidak terus menganggap bulan Safar adalah bulan kesialan. Lantas apa saja peristiwa yang terjadi di bulan Safar? Simak ulasan lengkapnya. Peristiwa-peristiwa di bulan Safar. 1. Perang Al-Abwa, perang pertama dalam Islam. Menurut sejarah keislaman ada 2 macam jenis perang, yaitu ghazwa yang artinya perang yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri, dan syariah yang artinya perang yang dipimpin oleh para sahabat Rasul. Pada saat memasuki pertama Hijriah bulan Safar, Rasulullah turut serta dalam perang Abwa. Rasulullah terjun langsung dalam medan perang yang terkadang disebut juga sebagai perang buat. 2. Perang Khaybar. Berdasarkan buku Sirah Nabawiyah karya Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, mengisahkan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Hudaybiyah pada bulan Dzulhijjah. Kala itu beliau tinggal di Madinah dalam beberapa hari di bulan Muharram. Setelah itu di sisa hari pada bulan Muharram ke bulan Safar, Rasulullah pergi menuju Khaybar. Rasulullah pergi dengan pasukan yang berjumlah 1.400 orang dan 200 pasukan berkuda. Dengan penuh keyakinan Rasulullah mampu menaklukkan Khaybar yang terdiri dari benteng-benteng terkenal bernama Naim, Kumus, Syekh dan juga Nitah. Perang tersebut terjadi di tahun ke-7 Hijriah, tepat pada bulan Safar. 3. Ekspedisi Qutbah bin Amir bin Hadidah. Qutbah bin Amir adalah seorang yang berasal dari kaum Ansor. Memasuki bulan Safar di tahun 9 Hijriah, Rasulullah mengutus Qutbah bin Amir untuk menuju daerah yang dihuni suku Khos'an yang dekat dengan wilayah Bisah dan Turabah. Qutbah pergi dengan membawa sebanyak 20 tentara, lalu memerintahkannya untuk menyerang suku Khos'an. 4. Perang Dzul'amar. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, sekembalinya Rasulullah dari perang Sawik, Rasul memutuskan tinggal sementara di Madinah pada bulan Dzulhijjah dan juga Muharram dengan umatnya. Kemudian Rasulullah bersama dengan 450 orang sahabatnya menuju berkunjung ke wilayah Najd untuk memerangi kabilah Wadhafan. Perang tersebut lalu dikenal sebagai Perang Dzul'amar. Setelah itu Rasul berdiam di wilayah Najd selama 1 bulan Safar penuh. 5. Datangnya utusan dari Bani Uzra untuk menghadap Rasulullah. Di dalam buku Sirah Nabawi karya Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi disebutkan pada tahun ke-9 Hijriah setelah penaklukan kota Mekkah dan sekembalinya Rasul dari perang Tabuk, terjadilah momen bersejarah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengirim surat ke raja-raja dan pemimpin-pemimpin di semenanjung Arab untuk mengajak mereka masuk Islam. 6. Masuknya Amr bin As ke dalam agama Islam. Amr bin As terkenal sebagai salah satu dari seorang pemuka suku Quraisy. Dia merupakan seorang yang memiliki kelihayan dalam bertempur. Kemudian di bulan Safar inilah Amr bin As menyebut hidayah, keyakinannya dipengaruhi oleh Raja Negus. 7. Hijrah pertama Rasulullah. Peristiwa di bulan Safar yang bersejarah dalam Hasanah, yaitu hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Peristiwa hijrah pertama ini terjadi pada saat memasuki bulan Safar. Rasul berangkat dari Mekah pada bulan Safar dan tiba di Madinah pada bulan Rabiul Awal. 8. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq, Rasulullah menikah Sayyidina Khadijah binti Khuwailid yang disebut sebagai Ummul Mukminin tepat pada bulan Safar, yakni ketika Rasulullah berusia 26 tahun. 9. Pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tak hanya pernikahan Rasul dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Menurut keterangan Ibnu Katsir, bulan Safar juga menjadi bulan pernikahan putri Rasul Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dengan sahabatnya yang pandai, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keduanya resmi menikah tepat pada bulan Safar di tahun kedua Hijriah. 10. Penaklukan bangsa Romawi oleh Usama bin Zaid. Romawi merupakan satu dari beberapa kekaisaran dengan kekuatan militer dan juga politik yang besar di zaman Rasulullah. Tepat di bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, Rasul memerintahkan para pasukannya untuk bersiap menyerang bangsa Romawi kala itu. Rasulullah menunjuk Usama bin Zaid sebagai komando perang. Para sahabatku semuanya, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itulah 10 peristiwa di bulan Safar yang penting dan bersejarah, mulai dari zaman sebelum Nabi hingga kedatangan Islam. Semoga menambah wawasan bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.